Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, seluruh Dewan Guru Tenaga Pendidikan MTS Kota Bandung yang saya hormati. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan petunjuk teknis pembuatan kisi-kisi dan soal penilaian akhir tahun untuk para peserta didik kelas 7 dan 8. Nah, berdasarkan kalender akademik tahun pelajaran 2022-2023 bahwa pelaksanaan PAT itu akan dilaksanakan di rentang tanggal 29 Mei sampai 8 Juni 2023. Untuk itu ada beberapa ketentuan sekaligus petunjuk yang mesti Bapak Ibu ketahui dan pahami bersama. Yang pertama Bapak Ibu, untuk PAT kegiatannya nanti atau bentuk tesnya itu berbasis kertas, jadi tidak berbasis komputer. Kemudian Bapak Ibu membuat dan mengumpulkan kisi-kisi naskah soal beserta kunci jawaban kepada panitia untuk ketentuan penyusunan kisi-kisi dan soal PAT-nya nanti akan dilampirkan di belakang. Kemudian kisi-kisi dikumpulkan paling telat tanggal 20 Mei 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Bapak Ibu bisa menguploadnya pada link yang telah disediakan pada link yang ini. Jadi mohon kerjasamanya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas masing-masing pembuatan kisi-kisi. Nah, kenapa tanggal 20? Karena tanggal 29 anak-anak sudah PAT, jadi Bapak Ibu ada kesempatan untuk menyampaikan kisi-kisi 1 pekan sebelum PAT dimulai. Nah, untuk naskah soalnya berkenan Bapak Ibu bisa mengumpulkan paling telat tanggal 23 Mei di hari Selasa kalau tidak salah, pukul 9.00. Berikut juga sama pada link yang telah disediakan, Bapak Ibu bisa mengupload soal yang telah selesai. Nah, nanti format soal dan nilainya seperti apa nanti akan dijelaskan kemudian. Nah, itu secara umum petunjuk teknisnya Bapak Ibu kegiatan PAT, terusus Bapak Ibu yang mengajar di kelas 7 dan 8. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke ketentuan soal PAT-nya. Nah, ini semua mapel jadi diujikan kecuali memang yang tidak ada mapelnya gitu ya, di kelas 7 ataupun misalkan kelas 8, maka itu tidak diujikan. Nah, misalkan di sini ada mapel tingkat kelas otomatis 7-8, kelas 9 sudah selesai, jumlah soalnya, waktu, dan keterangan. Jadi mohon pastikan Bapak Ibu sesuai dengan ini, jumlah soalnya jangan sampai ada yang kurang, akan ada yang lebih, ya, karena waktunya nanti kita sesuaikan dengan waktu yang dijadwalkan nanti. Al-Quran hadis 45 soal, pilihan ganda 40 soal, uraian 5 soal. Ya, karena kita basis kertas ya tidak semuanya PG, tetapi ada esainya atau uraiannya berjumlah 5 soal. Akidah sama, fikih sama, SKI sama sampai PKN. Nah, rumpun bahasa itu ada yang berbeda, agak dikurangi soalnya. PG 35, kemudian 5 esai, jadi 40. Kalau yang umum itu 45, yang rumpun bahasa itu 40 soal. Waktunya sama 90 menit. Ya, bahasa ini pun mohon maaf sama ya, 40 bahasa Arab PG 35, kemudian uraian 5 soal. Kemudian matematik ini lebih lebih kurang lagi soalnya karena menyesuaikan waktu, karena berkaca pada tahun sebelumnya ataupun PTS kemarin ada keluhan dari anak-anak kurang waktu dan lain-lain. Jadi silakan bisa menyesuaikan. Untuk matematika 30 pilihan ganda, uraian 5 soal. IPA ini pun sama 40, 35 PG, uraian 5 soal. IPS sama 45, bahasa Inggris 40, seni budaya 45, PJOK jasmani, ini salah ya, jasmani. PJOK 45, informatika 45, bahasa Sunda 45, berikut juga tahfidz disiapkan kelas 8 karena nanti ada nilai tahfidnya, jadi disiapkan ada PAT-nya nanti. Nah, berikut beberapa catatan yang harus Bapak Ibu perhatikan terkait tentang soal. Tingkat kesulitan soal dipastikan bisa bervariasi. Jadi ada yang tingkat kognitifnya itu L1 sampai L3, yang sulit mohon maaf ini kebalik ya. L1 itu mudah. Mudah. Nah, berarti ini 30% dari soal keseluruhan. Kemudian yang sedang 50, berarti yang sulit itu 20 soal. Nah, ini silakan disesuaikan oleh Bapak Ibu nanti pada saat membuat soal. Jadi jangan sampai semua mudah, jangan sampai semua susah, jangan juga sedang. Artinya bervariasi berdasarkan presentasi yang telah ditentukan.
Maksimal 6 halaman, silahkan disesuaikan karena nanti harus digandakan jadi seminimalisir mungkin ya, jangan terlalu banyak gitu artinya. Kemudian kecuali memang yang bahasa, nah itu menyesuaikan karena banyak literasi sekaligus banyak paragraf, kemudian banyak cerita, naskah soal dan lain-lainnya, jadi bisa menyesuaikan. Font hurufnya Times New Roman, kemudian size-nya 12, spasinya 1. Nah ini mohon disesuaikan juga agar nanti panitia tidak terlalu ribet untuk mengedit soalnya satu persatu. Untuk soal PG ya ini berkaca pada soal AM petunjuk operasional standar dari Dirjen Pendis yang kelas 9 yang sekarang AMBK. Jadi untuk melatihkan anak-anak supaya tidak kaget, berikut juga untuk mengenalkan jenis soal. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan soal berjenis pilihan ganda kompleks dan kemudian benar salah. Ya minimal dari misalkan 40 soal ada 2 atau sampai 3 soal yang berbentuk pilihan ganda atau kompleks ataupun misalkan benar salah. Silahkan disesuaikan, yang pasti di setiap soal harus ada ini. Ya jangan sampai soalnya PG biasa semua. PG biasa itu artinya soal kemudian jawaban ABCD kemudian tinggal dipilih saja, itu PG biasa. Tapi kalau PG kompleks itu memiliki 2 opsi yang benar misalkan ya. Nanti saya contohkan di bawah. Nah seperti itu. Kalau benar salah pun nanti ada ungkapan benar ataupun salah tinggal dipilih oleh siswa atau peserta didik. Jadi silakan disesuaikan. Yang pasti misalkan mau 2 PG kompleks, satu yang satu yang benar salah silakan. Mau yang 1 PG kompleks, yang 2 misalkan benar salah silakan ya. Pasti mengandung itu. Ini PG kompleks contohnya disajikan soal, kemudian di jawabannya itu memungkinkan ada 2 jawaban yang benar. Misalkan memilih getah ataupun daun berseling. Entah benar atau tidak ya, ini hanya contoh saja karena saya bukan guru IPA, ini ngambil saja di internet yang ada gitu ya. Tapi untuk yang ini saya ambil dari mapel akidah yang berbentuk benar salah. Misalkan Bapak Ibu bisa memulai dengan pernyataan ayat kauniyah adalah ayat yang tergambarkan di alam semesta seperti gunung, lautan, langit, dan bintang. Pernyataan tersebut menurut kalian adalah benar atau salah? Jawabannya hanya 2. Jadi nanti di opsi lembar jawaban yang dipilih ya pasti mungkin C atau misalkan D, hanya A dengan B antara itu. Nah, itu ya Bapak Ibu terkait tentang gambaran soalnya. Jadi pastikan petunjuk ini diikuti dengan sebaik-baiknya agar memang kita semakin meningkatkan kualitas dalam pembuatan soal, karena memang soal tidak dibuat sembarangan. Dan saya yakin Bapak Ibu guru sudah expert semuanya ya. Baik, ini gambaran template-nya, nanti template soalnya saya bagikan. Jadi seperti ini, mohon digunakan, jangan sampai Bapak Ibu mengirimkan soal template-nya yang masih tahun sebelumnya. Nah itu tidak relevan juga, jadi silakan gunakan template yang ini. Nanti saya share linknya ataupun saya langsung share di grup masing-masing di grup MTS ya. Ini untuk template-nya, Bapak Ibu tinggal mengisikan berarti PG-nya ke bawah, berikut juga uraiannya nanti di bawah. Jadi tinggal melanjutkan saja. Yang pasti kop di depannya ini sama semua, tidak yang berbeda. Nah, berikut ini kisi-kisi, formatnya seperti ini, ada nomor, kompetensi dasar, materi esensial, indikator soal, level kognitif yang tadi, kemudian nomor soalnya, bentuk soalnya PG. Sebenarnya boleh mau ditambahkan kunci jawaban untuk pegangan guru, tapi untuk ke siswa khusus yang ini ya tidak ada kunci jawabannya. Jadi sampai bentuk soal PG ataupun misalkan uraian. Nah, ini kisi-kisi, jenis penilaiannya, semester, tahun, penyusunnya, guru yang bersangkutan, mata pelajarannya disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa membantu sekaligus memberikan petunjuk untuk pembuatan soal dan kisi-kisinya. Mohon bisa dikerjakan sesuai dengan waktu dan batas yang telah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.